Sang putri tertegun sejenak, dan ragu untuk mengatakan sesuatu. Tetapi bagaimana dia bisa mengenali energi jahat yang ditampilkan Feng Tianxing? Dia sama sekali bukan selir kekaisaran. Dia hanya berhenti sementara untuk mendukung adegan itu. Dan bahkan penjelasan Jia Luo kepadanya adalah untuk melakukan lebih sedikit dan berbicara lebih sedikit. Terkadang semakin banyak yang Anda lakukan, semakin rawan kesalahan. Tapi Feng Tianxing langsung melemparkan masalahnya ke sang putri. Dia benar-benar tidak bisa mengatasinya. Pada saat ini, transmisi suara kunci Jia Luo memberikan arahannya. Butuh waktu untuk menguji apakah kamu pembunuh. Tapi sebelum itu, tolong mundur. Feng Tianxing merentangkan tangannya, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Oke, setelah selesai berbicara, dia tidak pergi. Dia masih berdiri di sana, dan melirik Xiaoxi yang ada di sampingnya dari sudut matanya. Dia tidak memiliki transmisi suara, karena Jia Luo pasti akan menyiapkan sarana untuk dirinya sendiri. Semua hanya bisa melihat penampilan masing-masing. Adapun Xiaoxi, dia membawanya ke sini setelah beberapa pemeriksaan. Dia percaya bahwa para pelayan sang putri dapat dipercaya. Pada saat kritis, Xiaoxi melangkah maju. Tuanku, sejak menghilangnya Kaisar Iblis, aku tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Aku dirampok oleh yang kuat dan dijual di rumah lelang. Perjalanan ini bergelombang. Yang kuinginkan dalam pikiranku hanyalah kembali untuk melayani ratu. Tolong izinkan saya. Begitu kata-kata ini keluar, Feng Tianxing terkekeh di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, dia dipilih sendiri, dan dia benar-benar memainkan peran yang hebat di saat kritis. Langkah ini ditujukan langsung ke inti Jia Luo. Sang putri terdiam karena Jia Luo tidak tahu bagaimana menolak lamaran ini. Atas nama, sebagai pelayan sang putri, wajar baginya untuk kembali ke sisinya. Bahkan jika itu karena alasan mewaspadai para pembunuh, dia seharusnya tidak mewaspadai pelayan yang telah bertugas selama bertahun-tahun ini. Melihat suasana menjadi hening dan semua orang menunggu kesempatan, Xiaoxi berbicara lagi. Bakat kultivasi bawahan saya rendah, dan sekarang mereka hanya memiliki kekuatan fisik penuh. Kekuatan sang putri lebih tinggi dari saya, dan kekuatan para penjaga di sekitar saya jauh lebih unggul dari saya. Terlebih lagi, saya hanya terpisah dari ratu selama beberapa bulan. Bahkan jika saya jenius, tidak mungkin untuk meningkat. Beberapa tingkat kekuatan mengancam keselamatan sang putri. Tolong pertimbangkan juga pro dan kontra dengan hati-hati, Yang Mulia. Bawahan Anda akan menjadi pelayan sang putri untuk hari berikutnya, dan akan menjadi pelayan ratu selama sisa hidupnya. Saya tidak akan pernah berpikir dua kali. Aku bersumpah demi kehormatan klan iblis. Tembakan terakhir Xiaoxi langsung menyeret sang putri ke tempat yang sangat berbahaya. Jika satu kata salah, semuanya salah. Pikiran Jia Luo berputar dengan liar. Semua ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia tidak punya hak untuk berpartisipasi. Sekarang satu-satunya solusinya adalah menggunakan putri penyamarannya untuk menyelesaikan krisis ini. Tapi dengan cara ini, dia melepaskan identitas dan kekuatannya sebagai orang kuat, dan kehilangan keuntungan terbesarnya. Jia Luo merasa sangat rumit saat ini. Pada saat ini, Nuo Xiqianyuan akhirnya berdiri. Yang Mulia, saya, Nuo Xiqianyuan, telah berteman dengan Kaisar Iblis selama bertahun-tahun, dan saya telah menyaksikan pertumbuhan Anda dengan mata kepala sendiri. Ketika Anda datang ke keluarga utara saya sebagai tamu, Anda mengobrol baik dengan orang tua Men. Saya tidak tahu apakah Anda masih ingat peristiwa masa lalu ini. Ingat. Nuo Xiqianyuan langsung melancarkan serangan, menunjuk langsung ke inti sang putri. Jia Luo bahkan tidak menyelesaikan masalah di pihak Xiaoxi, dan ada lebih banyak ancaman dari Nuo Xiqianyuan. Matanya berputar dengan liar. Dia telah jauh dari klan iblis tingkat tinggi terlalu lama, jadi dia tidak tahu apakah yang dikatakan Jia Luo itu benar atau tidak, dan apakah dia mengatakan kata-katanya sendiri. Hal yang paling sulit adalah sulitnya membedakan antara benar dan salah. Tetapi pada saat ini, Jia Luo masih mengiringkan suaranya. Sang putri melambai ke Xiaoxi. Xiaoxi, kemarilah. Aku sudah lama bersamamu. Jadi tentu saja aku tidak akan khawatir kamu adalah seorang pembunuh. Xiaoxi bisa datang ke sisi putri kekaisaran, tetapi dia menundukkan kepalanya dan tidak banyak melihat. Jia Luo mengira dia telah menyelesaikan masalah di sini. Jadi dia mengiringkan transmisi suara ke putri palsu dan memintanya untuk memberitahu Nuo Xiqianyuan. Mengapa saya tidak ingat memiliki percakapan yang baik dengan senior Nuo Xiqianyuan? Saat itu, saya hanya ingat memiliki percakapan yang baik dengan patriark keluarga Nuos dan beberapa tetua. Mungkinkah senior itu salah mengingatnya? Nuo Xiqian tiba-tiba merasa waspada. Dia hanya membuat sedikit perubahan ketika sang putri datang ke keluarga utara, dan menggantikan orang yang memiliki percakapan bahagia dengan dirinya sendiri. Itu saja, putri palsu ini bahkan bisa membedakannya. Nuo Xiqianyuan bingung untuk sementara waktu. Bagaimana Jia Luo mendapatkan berita ini? Menggaruk kepalanya, Nuo Xiqianyuan tertawa. Benarkah? Sudah lama sejak ini terjadi, kurasa aku salah mengingatnya. Pada saat yang sama, kedua tes diselesaikan, dan Jia Luo juga menghela nafas lega.
Satu-satunya masalah sekarang adalah Xiaoxi, klan iblis. Dia tidak bisa tinggal lama dengan sang putri. Dia harus diatur secepat mungkin, agar dia tidak memiliki kesempatan untuk tinggal bersama sang putri. Ini adalah solusinya. Meski Xiaoxi masih menjadi ancaman bagi identitas sang putri, namun tidak sebesar itu lagi. Selebihnya, tentu saja, untuk merawat magang saya yang baik. Orang lain mungkin tidak dapat melihatnya, tetapi Jie Luo tahu betul bahwa Xiaoxi dan Luo Xiqianyuan semuanya diatur oleh Feng Tianxing. Tidak mungkin iblis lain begitu peduli dengan legitimasi kekuasaan. Setan-setan yang sombong ini belum mengalami perubahan besar dalam kekuatan, apalagi belajar dari umat manusia. Mereka masih terjebak di era ketika semakin besar kepalan tangan, semakin besar pula kekuatannya. Satu-satunya orang yang bisa melihat petunjuk dari serangan pengurangan dimensinya adalah Feng Tianxing, yang lebih menghargai umat manusia daripada dirinya sendiri. Tianxing, ada satu hal yang harus aku ingatkan padamu sebagai seorang guru di sini. Identitasmu hanyalah seorang laksamana, jadi jangan lakukan perluasan lain. Jika kamu melanggar aturan, Tuan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu saat itu. Sebelum Jie Luo benar-benar bisa menyelesaikan bahaya tersembunyinya sendiri, dia mulai menemukan kesalahan pada Feng Tianxing. Feng Tianxing tersenyum. Tuan, apa yang kamu bicarakan? Tentu saja aku mengerti aturan ras iblis, jadi bagaimana aku bisa melanggarnya? Aku hanya pemimpin yang dipilih oleh aliansi Laksamana. Setelah kematian penguasa kota utama, aku menghubungi sekelompok Laksamana untuk berkonsentrasi melawan kehampaan. Para prajurit berada di bawah yurisdiksi mereka pada hari kerja. Bahkan ketika tentara dimobilisasi, mereka menyediakan tentara dan makanan. Saya tidak memiliki hubungan langsung dengan tentara ini. Mungkinkah Tuan dapat menemukan orang lain yang cocok untuk memikul tanggung jawab berat dalam keadaan saat itu? Tuan kota dari kota utama diparasit oleh kehampaan, dan ratusan ribu setan elit mati sia-sia. Semoga saya bertanya apakah Laksamana kita tidak akan berdiri setelah jatuhnya penguasa kota utama? Apakah Anda mengharapkan penguasa kota di tingkat yang lebih rendah untuk berdiri? Feng Tianxing sekali lagi menunjukkan apa itu pencuri ayam. Setidaknya di permukaan, dia selalu mengikuti aturan ras iblis, dan tidak mengendalikan pasukan apapun selain Laksamana. Semua staf saya atas nama kroni saya. Tidak peduli tentara macam apa itu, tidak ada hubungan langsung dengannya. Paling-paling, dia adalah panglima sementara, dan mereka yang bisa tinggal di sana. Setelah berurusan dengan pertanyaan Jie Luo, Feng Tianxing menoleh untuk melihat sang putri. Yang mulia, apakah Anda benar-benar berencana mengundang saya untuk duduk? Saat dia mengatakan itu, Feng Tianxing melepaskan sedikit energi jahatnya. Setan yang hadir tidak tahu apa artinya, begitu pula Jie Luo. Jadi mereka hanya meminta putri palsu untuk menolak dengan alasan keamanan. Jie Luo benar-benar tidak berani membiarkan monster Feng Tianxing mendekati sang putri. Seperti yang diketahui semua orang, dia membuat kesalahan dalam langkah ini, dan itu sudah tidak bisa ditebus.